wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Wulandari dengan nomor induk 224011137, Prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 6 mata kuliah studi hadis. Materi yang pertama yaitu ulumul hadis. Pengertian hadis secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sedang menurut ahli usul, hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Ulumul hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun lainnya. Secara garis besar, ilmu-ilmu hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ialah pengetahuan tentang hadis itu sendiri. Objek ilmu riwayah adalah pribadi Nabi, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan sifatnya membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan dan mentakwinkan hadis. Yang selanjutnya ilmu hadis diroyah, ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, diterima atau ditolak, dan yang bersangkut dengan itu. Objek ilmu hadis diroyah ialah sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolaknya suatu hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Asr al-Wahyi wal Atakwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Yang kedua, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar, karena pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam, maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari hadis dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang hadis. Cabang-cabang ilmu hadis, yang pertama ilmu rijal al-hadis, yang kedua ilmu al-jarh wal al-ta'dil, yang ketiga ilmu tarik al-ruwah, yang keempat ilmu ilal hadis, yang kelima ilmu al-nasik wa al-mansuh, yang keenam ilmu asbab wurud al-hadis, yang ketujuh ilmu mukhalif al-hadis. Yang kedua yaitu sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, sahabat, tabi'in. Sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, hadis membutuhkan sekitar 2-3 abad hingga terkumpul menjadi kitab-kitab hadis yang bisa kita nikmati dan pelajari sekarang. Teknik atau cara yang digunakan Nabi dalam menyampaikan hadis adalah yang pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut Majlis Al-Ilmi. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasul juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian oleh para sahabat disampaikan kepada orang lain. Hal ini karena terkadang ketika ia mengurutkan suatu hadis, para sahabat yang hadir hanya beberapa saja. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Fathu Makkah. Yang keempat, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya atau jalan musyahdah, seperti yang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah dan muamalah. Yang kelima, para sahabat yang mengemukakan masalah atau bertanya dan berdialog langsung kepada Nabi. Melihat kenyataan ini, umat Islam pada saat itu secara langsung memperoleh hadis dari Rasul sebagai sumber hadis, baik itu berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Yang selanjutnya, sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa sahabat. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, maka dapat dimaklumi bila jumlah hadis yang diriwayatkannya relatif tidak banyak. Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis karena Abu Bakar selalu dalam keadaan sibuk ketika menjadi khalifah. Kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya, dan jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat.
Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, Umar menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat. Alasannya agar masyarakat tidak terganggu konsentrasinya untuk membaca dan mendalami Al-Quran. Maksud dari larangan Umar yang lainnya yaitu agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, Utsman meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, tapi seruan itu terlihat tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para periwayat tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam yang telah semakin luas. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan selain dalam bentuk lisan juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Hadis yang diriwayatkan berupa catatan berkisar tentang yang pertama hukum denda atau diat. Yang kedua, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang ketiga, larangan melakukan hukum kisas atau kisos terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Yang kelima, pada masa para sahabat Nabi selain Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, Anas bin Malik pernah berkata, sekiranya dia tidak takut keliru, niscaya semua apa yang telah didengarnya dari Nabi dikemukakan juga kepada orang lain. Pernyataan Anas ini memberi petunjuk bahwa tidak seluruh hadis yang pernah didengarnya dari Nabi disampaikan kepada sahabat lain atau kepada tabi'in. Dia berlaku hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditemani oleh Al-Sa'id Yazid dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah pulang pergi. Selama dalam perjalanan, Sa'ad tidak menyampaikan sebuah hadis pun kepada Al-Sam. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad itu tidak lepas dari sikap hati-hatinya dalam periwayatan hadis. Sikap hati-hati para sahabat Nabi tersebut bukan hanya tak kalah menyampaikan hadis saja, melainkan juga tak kalah menerimanya. Tidak jarang seorang sahabat terpaksa menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan atau mencocokkan sebuah hadis saja. Materi yang ketiga yaitu sejarah pembukuan hadis dan perkembangannya sampai sekarang. Sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis baru dilakukan pada abad kedua Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk itu ada sebagian yang meragukan otoritas hadis. Secara istilah yang dimaksud dengan kodifikasi adalah pembukuan secara resmi berdasarkan perintah Khalifah dengan melibatkan sahabat yang ahli di bidangnya, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dapat dibedakan antara kodifikasi hadis dengan penulisan hadis, yaitu yang pertama, kodifikasi hadis secara resmi dilakukan oleh lembaga administratif yang diakui oleh masyarakat, sedang penulisan hadis dilakukan secara perorangan. Yang kedua, kegiatan komodifikasi tidak hanya menulis, melainkan juga mengumpulkan, menghimpun, dan mendokumentasikan. Yang ketiga, kodifikasi hadis dilakukan secara umum dengan melibatkan seseorang yang dianggap kompeten terhadapnya, sedangkan penulisan hadis dilakukan oleh orang-orang tertentu. Larangan pembukuan hadis. Larangan kepenulisan hadis diantaranya Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad dan kondisi penulisannya masih sangat sederhana, ditulis di atas pelepah kurma, kulit, tulang binatang, dan batu-batuan, dan belum dibukukan. Yang selanjutnya, kemampuan tulis-menulis bagi para sahabat pada awal Islam masih sangat langka, yang dapat dihitung dengan jari dan mereka sudah difungsikan sebagai penulis Al-Quran. Yang terakhir, ingatan orang-orang Arab yang dikenal bersifat ummi atau tidak bisa baca tulis, sangat kuat dan diandalkan oleh Rasulullah untuk mengingat hadis. Sebagian ulama yang berusaha mengkompromikannya dengan mengembalikan persoalan tersebut kepada 4 pendapat, yaitu yang pertama, sebagian ulama menganggap bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri tersebut mauquf, maka tidak patut untuk dijadikan alasan untuk melarang penulisan hadis. Yang kedua, larangan penulisan hadis berlaku hanya pada masa awal-awal Islam, karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Yang ketiga, dengan adanya larangan penulisan hadis, karena Nabi khawatir seseorang akan bergantung pada tulisan, sedangkan pemberian izin Nabi untuk menulis hadisnya pada hakikatnya merupakan isyarat bahwa Nabi tidak percaya kepada orang seperti Abi Syah dapat menghafalkan dengan baik.
Yang keempat, larangan itu bersifat umum, tetapi secara khusus diizinkan kepada orang-orang yang bisa baca tulis dengan baik. Tidak salah dalam tulisannya, seperti pada Abdullah bin Umar. Sejarah perkembangan pembukuan hadis. Sejarah perkembangan, penghimpunan, dan pengkodifikasian hadis di sini dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama periode Nabi Muhammad, yaitu pada 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Dua, periode sahabat 12 sampai 98 Hijriah. Periode ini disebut masa pematerian dan penyedikitan riwayat. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua, yaitu yang pertama dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Muhammad yang mereka hafal benar. Yang kedua dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya karena tidak hafal lafaz yang asli dari Nabi. Yang ketiga periode tabi-tabiin, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Periode ini merupakan masa kodifikasi dan filterasi keemasan dalam pembentukan hadis, karena kegiatan perjalanan mencari ilmu dan hadis serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang luar biasa, sehingga pada periode ini dianggap seolah-olah hadis telah terhimpun semua dan pada periode berikutnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Yang keempat pada periode setelah tabi-tabiin, yaitu abad ke-4 Hijriah. Pada masa ini disebut penghimpunan dan penerbitan hadis. Tidak banyak penambahan hadis pada abad ini dan berikutnya kecuali hanya sedikit saja. Adapun kitab-kitab karya ulama abad ke-4 ini adalah yang pertama Mu'jam al-Kabir yang ditulis oleh Imam Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani. Yang kedua Mu'jam al-Ausai yang ditulis oleh Imam Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani. Yang ketiga Mu'jam al-Saghir yang ditulis oleh Imam Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani. Dan hadis dari segi kuantitas. Definisi hadis mutawatir, secara bahasa kata mutawatir bermakna mutatabi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak yang menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Para ulama menentukan 4 syarat sebuah hadis bisa dikatakan mutawatir. Pertama, harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Ada yang mengatakan tidak boleh kurang dari 2, ada yang meriwayatkan 4, ada yang mematok minimal 5 jalur sanad, ada yang berpendapat 10 sesuai ketentuan awal jamak kasroh, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling ideal. Ada pula yang berpendapat 20. Yang kedua, adanya konsistensi jumlah perawi yang banyak tersebut pada setiap tabaq atau tingkatan generasi. Apabila salah satu dari tingkatan sanad tidak mencapai jumlah minimal bilangan mutawatir, maka sanad tersebut tidak dikategorikan mutawatir, tetapi termasuk dalam kategori sanad hadis ahad. Ketiga, menurut adat kebiasaan mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan secara bersama-sama, seperti para perawi yang datang dari daerah yang berbeda-beda, tidak saling mengenal, tidak pernah berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Yang keempat, periwayatan tersebut disandarkan pada panca indera, baik indera pendengaran, penglihatan, dan lainnya. Macam-macam hadis mutawatir, para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang memiliki lafaz dan makna yang sama dari semua jalur periwayatan. Yang kedua, mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang lafaznya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi riwayat-riwayat tersebut memiliki sisi kesamaan makna, seperti hadis-hadis mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Selanjutnya definisi hadis ahad. Secara bahasa, ahad artinya satu. Hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Tetapi dalam makna istilahnya, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Para ulama memetakan hadis ahad berdasarkan kuantitas sanadnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau sanad atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Hadis masyhur dibagi menjadi 2 macam, yaitu masyhur secara istilah
atau masyhur istilahi adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau sanad atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Dinamakan masyhur secara istilah karena hadis tersebut sesuai dengan kriteria istilah atau definisi ulama hadis. Yang kedua, masyhur non istilah atau masyhur gair istilahi adalah hadis yang terkenal atau masyhur dari mulut ke mulut. Pada hakikatnya, hadis masyhur non istilahi tidak termasuk bagian dari hadis ahad karena yang menjadi pertimbangan kemasyhurannya bukan kuantitas sanad sebagaimana hadis ahad. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi. Tidak harus di semua tingkatan sanad, tetapi cukup di satu tingkatan saja, dengan syarat di tingkatan sanad yang lain tidak kurang dari 2 perawi. Sebagai contoh, di tingkatan atau jalur sahabat ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan. Di tingkatan tabi'in ada 2 orang, sedangkan di tingkatan berikutnya ada 4 atau lebih perawinya. Maka hadis tersebut dinamakan hadis aziz. Yang ketiga, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan 1 jalur perawi atau sanad, baik di semua tingkatan sanad atau tabaqoh atau di sebagian tingkatan sanad saja. Hadis gharib ada 2 macam. Yang pertama, gharib mutlak atau fard mutlak. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau 1 jalur sanad saja, walaupun hanya di salah satu tingkatan sanadnya. Yang kedua, gharib nisbi atau fard nisbi. Hadis yang keghoribannya karena aspek-aspek tertentu. Artinya hadis tersebut pada dasarnya memiliki banyak jalur sanad atau diriwayatkan oleh banyak perawi. Tetapi dari aspek tertentu hadis tersebut dinilai gharib yang bersifat nisbi atau anggapan bukan sesungguhnya. Materi yang kelima yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Pengertian hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan thabit hingga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berikat. Syarat-syarat hadis sahih yang pertama, sanadnya bersambung atau ittishal al-sanad. Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah setiap periwayat hadis dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat yang terdekat sebelumnya. Keadaan semacam itu terus berlangsung sedemikian sampai akhir hadis sanad. Kedua, perawinya bersifat adil atau adalat al-rawi. Seorang bisa dikatakan adil ketika ia beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat. Perawinya bersifat dabit atau dab al-rawi. Perawi yang dabit itu adalah dia yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut pada saat dibutuhkan. Yang keempat, terhindar dari syadz atau adam al-syadz. Berarti hadis yang diriwayatkan tidak mengalami kerancuan atau terjadi sanksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang tingkat adil dan dabitnya lebih tinggi. Yang kelima, terhindar dari ilat atau adam ilat adalah bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis tersebut terbebas dari sifat-sifat samar yang membuat cacat, meskipun secara kasat mata hadis tersebut tidak menunjukkan adanya cacat. Macam-macam hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih lidzatih ialah hadis sahih yang sendirinya, artinya hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria. Yang kedua, hadis sahih li ghairih adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Yang berikutnya adalah hadis hasan, adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak bercacat. Hukum hadis hasan fungsinya sebagai hujjah dan implementasinya adalah sama seperti hadis sahih, meskipun kualitasnya di bawah hadis sahih. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, sanad hadis tersebut harus bersambung. Yang kedua, perawinya adalah adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dabit, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqat daripadanya. Yang kelima, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang rusak.
Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hasan lidzatih. Pada hadis hasan lidzatih, para perawinya terkenal kebaikannya. Akan tetapi, daya ingatan atau kekuatan hafalan mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Yang kedua, hasan li ghairih. Ialah hadis hasan bukan dengan sendirinya. Artinya, hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik karena adanya syahid maupun mutabi. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan. Suatu hadis masuk dalam jajaran hadis sahih bila sanadnya bersambung, rawinya bersifat adil dan mutabit, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak mengandung ilat. Sanad yang bersambung maksudnya silsilah periwayatan hadis yang dimulai dari rawi pertama terus bersambung hingga pada rawi terakhir. Sedangkan hadis hasan sama halnya dengan persyaratan hadis sahih, bedanya hanya terletak pada segi dapit tidaknya rawi yang ada dalam rentetan sanad. Artinya dalam hadis hasan terdapat sebagian atau semua rawinya kurang menguasai hadis, baik melalui tulisan maupun hafalan. Materi yang terakhir yaitu hadis do'if. Definisi tentang hadis do'if menurut bahasa adalah lemah. Maksudnya adalah hadis yang lemah. Sedangkan menurut istilah, hadis do'if adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Sedangkan Zuhri mendefinisikan hadis yang tidak memenuhi syarat hasan karena sanadnya ada yang terputus serta periwayatannya tidak dikenal di kalangan ulama hadis. Macam hadis do'if. Hadis-hadis do'if karena tidak adanya persambungan sanad dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hadis mursal. Menurut bahasa isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Definisinya yang terkenal adalah hadis yang perawinya adalah sahabat yang digugurkan. Yang kedua, hadis al-munqati. Menurut bahasa isim fal'i yang berarti terputus hadis qat'i adalah hadis yang menggugurkan perawinya dari sanad-sanadnya atau di dalam sanad tersebut sebagai seorang yang tidak jelas. Yang ketiga, hadis mu'dal. Secara bahasa adalah suatu yang dibuat lemah dan letih. Adapun menurut istilah adalah hadis yang gugur atau digugurkan dua orang perawi atau lebih dari sanadnya secara berturut-turut. Hadis mut'al lebih buruk keadaannya daripada hadis munqati. Terjadi apabila keputusannya jadi satu tempat dari sanad. Yang keempat, hadis mudallas. Secara istilah, mudallas adalah hadis yang disembunyikan kejelekannya atau pada sanadnya, atau yang diriwayatkan dengan cara menimbulkan sangkaan bahwa hadis tersebut tidak ada cacat dalam sanadnya, baik guru-gurunya maupun kebaikannya atau ketinggiannya. Mudallas dibagi menjadi 3, yaitu tadlis isnad, adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa depannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Yang kedua, tadlis suyuk adalah hadis yang memberinya sifat-sifat yang lebih agung daripada kenyataan atau memberikan nama dengan kunyah atau nama julukan dengan maksud menyamarkan masalahnya. Yang ketiga, tadlis taswiyah adalah hadis yang periwayatannya oleh seseorang dengan menggugurkan perawi yang bukan gurunya karena dianggap lemah atau muda usianya, sehingga hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya saja agar dapat diterima dan ditetapkan sebagai hadis sahih. Tingkatan hadis do'if. Yang pertama do'if atau lemah, yang kedua do'if jidan atau lemah sekali, yang ketiga al-wahi, yang keempat munkar, yang kelima ma'udur adalah hadis do'if yang paling buruk. Contoh hadis do'if diriwayatkan oleh Juraisi An-Nahdi dari seorang laki-laki Bani Sulaiman. Rasulullah bersabda, puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Imam Ibnul Maiti dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, sanad hadisnya ini dikatakan do'if sebab Juraisi bin Qulaib adalah seorang mahjul atau tidak dikenal. Hukum meriwayatkan hadis do'if menurut para ahli hadis dan yang lainnya boleh meriwayatkan hadis-hadis do'if dengan mempermudah sanad-sanadnya tanpa ada penjelasan kedoifannya, kecuali hadis-hadis maudhu. Tidak boleh diriwayatkan hadis maudhu kecuali harus disertai penjelasan keadaannya. Itu pun dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak terkait dengan perkara akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak dalam posisi menjelaskan hukum-hukum syara yang terkait dengan masalah halal dan haram.
Yang ketiga, pada saat mengamalkannya tidak diyakini kepastiannya dari Rasulullah. Yang terakhir adalah kriteria hadis do'if. Kriteria hadis do'if yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Dengan demikian, hadis do'if itu bukan tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis-hadis hasan. Para hadis do'if terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.